Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wahyuni, NIM A41020056. Saya Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyajikan uji reliabilitas IRCK dan uji CVI Eigenvalue Value untuk instrumen, kemudian uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran untuk soal esai HOTS materi SPLTV kelas 10 SMA. Yang pertama mengenai soal HOTS. Soal HOTS atau High Order Thinking Skills yang berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di soal HOTS ini merupakan tipe soal yang karakteristiknya cenderung mengandalkan kemampuan berpikir kritis dari siswa. Dalam taksonomi Bloom, soal dikatakan HOTS jika berada di tingkat C4 sampai dengan C6. Kemudian di sini standar kompetensi yang saya ambil adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kompetensi dasarnya adalah 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kemudian mengenai indikator, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat persamaan linear 3 variabel, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Di sini saya akan menyajikan soal esainya. Yang pertama adalah tentang sebuah pabrik roti yang mempunyai mesin produksi A, B, dan C. Di sini nanti pertanyaannya adalah siswa diminta untuk membuat persamaan dari soal dan menentukan jumlah produksi masing-masing dari mesin tersebut. Alasan mengapa soal ini HOTS karena menggunakan bahasa yang harus benar-benar dicerna oleh siswa dengan baik. Kemudian soal nomor 2 mengenai pertunjukan wayang. Di sini ada presentasenya dan ada pecahannya juga. Dan mengapa soal ini HOTS? Karena mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang, presentase dan pecahan. Kemudian yang ketiga ini mengenai lomba cerdas cermat yang diketahui jumlah skor dari ketiga juara. Di sini alasan soal HOTS-nya karena menuntut siswa untuk berpikir kritis. Yang keempat, di sini saya menyajikan sebuah grafik penjualan kue. Alasan mengapa soal ini HOTS karena siswa berpikir kritis dan menggunakan presentase serta perbandingan. Kemudian yang kelima adalah mengenai denah tempat duduk di kelas. Di sini alasan HOTS karena siswa di sini diminta berpikir kritis serta untuk menyelesaikan soal ini tidak hanya dengan satu langkah saja, tetapi dengan langkah yang berurutan. Kemudian ini adalah mengenai uji validitas ahli. Di sini saya mengambil 2 validator. Yang pertama adalah Ibu Sylvia Oktalina SPD. Beliau mengajar di SMA Miftahul Huda Purwodadi. Hubungan saya dengan beliau adalah beliau saudara dari teman saya, dan beliau mengajar selama 7 tahun, dan beliau adalah seorang guru matematika wajib di SMA. Di sini saya menampilkan bukti saya menghubungi beliau untuk mengisi lembar validasi. Kemudian validator yang kedua adalah Ibu Adita Septi Aneke Putri SPD. Beliau merupakan guru SMA Negeri Kerjo Karanganyar. Hubungan saya dengan beliau adalah guru SMA saya. Lama mengajar selama 9 tahun dan beliau merupakan guru matematika peminatan. Di sini saya menyajikan bukti saya menghubungi beliau untuk mengisi lembar validasi. Nah, kemudian ini merupakan hasil uji validitas soal yang kemarin saya menyajikannya dalam bentuk Google Form. Di sini saya sudah mendownloadnya ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini berisi tentang judul validasi, nama validator, instansi, kemudian tanggal validasi, ada tingkatnya juga, dan ini adalah nilai yang diberikan.
dalam setiap pernyataan di setiap soal, di mana nilai 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan yang keempat adalah sangat setuju. Di sini terdapat nilai-nilainya, dan yang paling terakhir di sini ada sarannya juga dari ibu Sylvia. Ini sarannya adalah diperhatikan penulisannya kembali dan tanda baca, serta soal nomor 1 mohon dicek persamaannya kembali. Kemudian dari Bu Adita adalah soalnya sudah bagus, sebelum diujikan dicek kembali apakah sudah bisa dikerjakan atau belum. Di sini berdasarkan penilaian validator dari Ibu Sylvia dapat digunakan dengan revisi, kemudian dari Ibu Adita dapat digunakan tanpa revisi. Di sini terdapat tanda tangan dari validatornya. Kemudian setelah itu, setelah uji validitas saya tampilkan, karena tadi ada saran di soal nomor 1 dan saya mencoba kerjakan ternyata benar tidak bisa dikerjakan. Kemudian saya revisi di sini di persamaan di hari ketiga, yang awalnya persamaan hari ketiga adalah 2 kalinya hari pertama, saya ganti menjadi seperti tadi untuk persamaan sendiri. Kemudian setelah soalnya direvisi, saya menguji reliabilitas IRCK dan uji CVI Eigenvalue. Yang pertama adalah uji reliabilitas IRCK. Nah, di sini saya sudah menguji dari soal 1 sampai dengan 5. Di sini ada 14 pernyataan. Ini adalah soal pertama, analisis reliabilitas inter-rater Cohen-Skapa. Nah, di sini ada nilai 1 dan ada nilai 0. Yang mana nilai 1 ini merupakan poin 1 sampai 2 yang penilaian dari validator tadi. Mohon maaf, untuk nilai 1 ini adalah nilai 3 sampai 4, dan yang nilai 0 adalah nilai 1 sampai 2. Yang mana 3 sampai 4 ini setuju dan sangat setuju. Yang 0 ini adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju. Di sini sudah saya masukkan. Kemudian saya masukkan di dalam rumus mencari P ya, P tidak, PE, P0, dan K. Di sini nilai karakteristiknya saya masukkan di rumus dan menghasilkan kriteria Almost Perfect Agreement. Kemudian soal nomor 2 langkahnya juga sama, kriterianya Almost Perfect Agreement. Soal nomor 3 juga Almost Perfect Agreement, nomor 4 Almost Perfect Agreement, dan yang terakhir soal nomor 5 juga Almost Perfect Agreement. Kemudian setelah uji reliabilitas IRCK, dilanjutkan uji CVI Eigenvalue. Nah, di sini saya sudah menguji dari soal 1 sampai dengan soal 5. Di sini ada 14 pernyataan. Ini nilainya dari validator 1 dan validator 2. Kemudian saya masukkan S1, S2, sigma S, dan ini N kali C-1. Di sini menghasilkan CVI-nya dan kriteria. FT adalah validalitas tinggi. Di soal 1 ini terbukti validalitasnya tinggi semua. Kemudian di soal nomor 2 juga begitu, validalitasnya tinggi setelah saya masukkan. Kemudian soal nomor 3 juga tinggi. Kemudian soal nomor 4 juga tinggi. Di soal nomor 5 ini juga tinggi. Jadi terbukti soal nomor 1 sampai 5 di uji validitas Eigenvalue semua tinggi. Kemudian setelah ini menyajikan uji validitas dari pengguna. Di sini saya mengambil dua responden. Yang pertama adalah Wawan Aditya dari Taruna STTKD Yogyakarta. Di sini terdapat bukti dari saya menghubungi dia dan
dia mengirimkan jawaban kepada saya. Kemudian responden yang kedua adalah Isna Nuraini dari mahasiswa peternakan UNS. Di sini saya menghubungi dia untuk meminta tolong membantu saya untuk mengerjakan soal HOTS SPLTV, dan dia bersedia. Kemudian ini merupakan hasil dari pekerjaan mereka berdua. Yang pertama ini dari Wawan Aditya, Taruna STTKD Yogyakarta. Sebentar, ini sedikit menunggu. Ini jawaban dari Wawan Aditya. Ini yang pertama, dia sudah bisa mengerjakannya dengan bagus, saya beri nilai 15. Kemudian yang soal nomor 2 juga sudah baik, saya berikan nilai 15 juga. Kemudian soal nomor 3 juga 15 karena sudah bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian di soal nomor 4 saya berikan nilai 25. Kemudian di soal terakhir saya memberikan nilai 30. Kemudian di jawaban dari Isna Nuraini, ini jawaban dari Isna Nuraini. Di nomor 1 ini saya memberikan nilai 15 karena sudah bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian di nomor 2 juga 15, ini 15. Kemudian nomor 3 juga 15. Kemudian nomor 4 saya beri nilai 25. Dan yang nomor terakhir, nomor 5, saya berikan nilai 30. Terbukti bahwa mereka berdua bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah ini uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Nah, di sini saya menggunakan Anates Urean. Ini adalah halaman Anates, penampakannya seperti ini. Kemudian ini semua data nilai dari 15 responden. Di sini ada Wawan Aditya, Isna Nuraini, Anissa Mekarsari dari UIN Surakarta. Di sini ada Ida Septiana dari UT, ada Diah Ayu dari PGSD UNY, Vivi Agustin dari Teknik Industri UMS, ada Dia Tirta ini dari Teknik Sipil UNS, Reza Huwaidi dari Pendidikan Olahraga UNY, Valentino Bimo dari Manajemen Unisri, Putranda dari UMS, Abi Nizar dari Teknik Mesin dari UNES, kemudian Nuarita Sandi ini dari Manajemen UMY, Raihan Evananda Manajemen UMS, Nurul Hidayah dari Poltekkes, dan Ayuni Putri Florenza ini dari mahasiswa keperawatan dari UMS juga. Di sini nilai-nilainya, skor ideal dari nomor 1 ini adalah 15, nomor 2 15, nomor 3 15, nomor 4 25, dan yang nomor 5 adalah 30. Di sini adalah perolehan nilai-nilai dari mereka. Ini nilainya dari mereka. Kemudian saya masukkan, ini saya urutkan. Ini adalah hasil dari penjumlahan nilai dari mereka. Saya urutkan dari yang terbesar. Nilai tertinggi adalah Wawan Aditya dan Isna Nuraini mendapatkan nilai 100, dan nilai yang paling rendah adalah Ayuni Putri Florenza dengan nilai 50. Kemudian setelah itu kita mencari validitas dari soalnya. Di sini ada butir soalnya, butir
soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini korelasinya nomor 1 ada 0,889, nomor 2 ada 0,845, nomor 3 ada 0,741, nomor 3 0,791, nomor 4 0,778, nomor 5 0,952. Di sini ada signifikansinya. Nah, kita cocokkan dengan R tabelnya. Di sini saya mengambil subjeknya ada 15 orang, maka DF-nya ada di 13. Karena 15 dikurangi 2 adalah 13. Ini merupakan patokannya jika mengambil 5% dan 1%. Karena saya menggunakan Anates, di Anates ini patokannya adalah 1%, maka ini kita cocokkan 0,889 di sekitaran di sini. Nah, maka sangat signifikan. Kemudian 0,845 juga sangat signifikan, 0,791 sangat signifikan, 0,778 sangat signifikan, dan 0,952 juga sangat signifikan. Kemudian reliabilitas dari soal. Nah, di sini reliabilitasnya ada 0,91. Maka kita cocokkan dengan tabelnya, dengan hasil uji reliabilitas didapatkan R11-nya 0,91. Sesuai dengan tabel kriteria reliabilitas, maka soal memiliki reliabilitas sangat tinggi. 0,91 masuknya di sini. R11 lebih dari sama dengan 0,90 kurang dari 1. Jadi sangat tinggi. Kemudian setelah itu mengenai daya beda soal. Nah, dari daya beda soal ini terdapat daya pembedanya. Nomor 1 ada 30%, nomor 2 23,33%, nomor 3 35%, nomor 4 22%, dan yang terakhir nomor 5 47,5%. Nah, di sini kita cocokkan nomor 1 30%. Jadinya interpretasinya itu baik. Kemudian nomor 2 23,33 ini cukup baik tapi perlu direvisi. Kemudian nomor 3 35% di sini baik. Kemudian yang nomor 4 22% masuknya di sini cukup baik namun perlu juga direvisi. Kemudian yang terakhir adalah 47,50 ini masuknya di sini. Jadinya ini baik. Kemudian mengenai tingkat kesukaran dari soal. Nah, di sini ada sudah disajikan tafsirannya. Tingkat kesukaran soal nomor 1 78,33%, nomor 2 71,67%, nomor 3 67,50%, nomor 4 82%, dan yang terakhir nomor 5 59,58%. Di sini sudah memuat nomor 1 mudah, nomor 2 mudah, nomor 3 sedang, nomor 4 mudah, dan nomor 5 sedang. Kita cocokkan dengan tabel interpretasi tingkat kesukaran. Nomor 1 78,33. Maksudnya di sini interpretasi mudah. Cocok. Kemudian nomor 2 71,67. Maksudnya di sini itu mudah. Kemudian 67,50 ini sedang. Kemudian nomor 4 82 masuknya di sini masuk ke mudah, dan yang terakhir 59,58 masuknya itu di sini, maka sedang. Kemudian saya akan menyimpulkan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji IRCK dan CVI Against Value dan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran didapatkan. Yang pertama, instrumen yang telah dibuat yang memuat 14 pernyataan tadi diujikan kepada 2 orang ahli, yaitu Ibu Sylvia dan Ibu Adita. Kedua validator memberi saran yang masing-masing berisi mengenai memberi arahan agar mengecek kembali soal yang sudah saya buat tadi. Kemudian yang kedua adalah hasil uji reliabilitas IRCK didapatkan soal nomor 1 sampai 5 memiliki kriteria yang almost perfect agreement.
maka tidak perlu diganti. Kemudian yang ketiga adalah hasil uji eigenvalue untuk instrumen tersebut. Untuk nomor 1-5 dari 14 pernyataan memiliki validitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, hasil uji ke pengguna atau 15 responden tadi dianalisis menggunakan ANATES. Didapatkan semua soal valid. Untuk reliabilitas, semua soal adalah 0,91 sehingga reliabilitasnya sangat tinggi. Kemudian untuk daya pembedanya cukup baik dan baik, sehingga untuk daya pembeda yang cukup baik tadi perlu direvisi. Kemudian untuk tingkat kesukarannya nomor 1, 2, dan 4 itu merupakan sedang, sedangkan nomor 3 dan 5 itu mudah. Dan dengan demikian untuk semua soal dapat digunakan. Akan tetapi untuk nomor 2 dan 4 memiliki daya pembeda soal yang cukup baik sehingga perlu diadakan revisi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Jika ada kesalahan dan ketidaksempurnaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.